Halo semuanya, kami dari rombongan D kelompok 6 mau mempresentasikan tentang proyek tugas besar sistem digital dan microprosesor kami yang berjudul Smart Hospital Bed. Jadi saya Nathan Jeremia Barus dengan NIM 1832313. Saya Nadia Azoy Bowo dengan NIM 1832314. Selamat menyaksikan penjelasan kita. Latar belakang mengapa kami membuat Smart Hospital Bed ini adalah untuk mengintegrasikan teknologi modern untuk meningkatkan layanan perawatan bagi pasien secara lebih efisien. Pada umumnya tempat tidur rumah sakit konvensional memiliki keterbatasan dalam mendukung kebutuhan perawatan saat ini. Maka dari itu, kami menggunakan otomatisasi untuk memberikan solusi yang lebih efektif. Pada proyek ini digunakan microcontroller Arduino Uno, sensor pulse oximeter yaitu Max 30100, sensor suhu dan kelembapan yaitu DHT11, kemudian data dari kedua sensor ini akan ditampilkan pada LCD I2C display. Kemudian untuk bagian hospital bednya ini, kami menggunakan IR receiver dan IR remote yang mengandalkan infrared untuk memberikan perintah dalam mengatur derajat atau ketinggian dari sandaran hospital bed kami. Tujuan digunakannya sensor kelembapan dan suhu ruangan, serta untuk mengukur detak jantung serta saturasi oksigen adalah sebagai monitor bagi pasien untuk mendapatkan kondisi yang ideal, sehingga pasien dapat mengetahui berapa detak jantung mereka dan saturasi oksigen untuk memantau kesehatan serta lingkungan yang mendukung kesehatan tersebut, yaitu dengan diukur suhu dan kelembapan, di mana ketika suhu dan kelembapan tersebut tidak dalam batas yang ideal, maka akan diberikan peringatan berupa buzzer yang menyala dan berbunyi. Berikut adalah kode program di Arduino IDE untuk menggerakkan servo serta sensor. Jadi di sini kita menggunakan dua board Arduino Uno. Seperti ini. Salah satu dari board Arduino Uno ini berfungsi untuk mengontrol remote dan IR receiver yang ada di sini, sehingga bed yang ada di sini bisa terangkat. Kemudian Arduino Uno yang kedua berfungsi untuk menjalankan sensor suhu dan kelembapan, sensor pulse oximeter dan buzzer untuk monitoring kesehatan. Berikut cara kerjanya. Jadi ketika tombol yang di sini tekan seperti ini, maka kasur bagian atasnya akan naik. Ini seperti yang ada di rumah sakit. Ya. Kemudian jika saya pencet turun, dia akan turun. Kalau ingin kasur bagian atasnya naik sebesar 45 derajat kurang lebih, bisa tekan tombol yang sebelah kanan seperti ini. Dia akan naik sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau naik lagi, bisa tekan yang di atasnya lagi seperti ini. Kalau mau turun 45 derajat, bisa tekan tombol sini sebelah kiri. Dan untuk kembali lagi ke posisi semula, tekan tombol di bawah sini. Untuk menggerakkan hospital bed ini, kami menggunakan servo yang ditaruh di bawah bagian atas bednya untuk menggerakkan sandarannya ke atas bawah, yang nanti akan terhubung ke infrared receiver yang ada seperti ini di video, dan dapat digerakkan menggunakan remote seperti yang tadi telah dijelaskan. Seperti itu.
Kemudian untuk cara kerja selanjutnya, kita bisa melihat di LCD di bawah ini terdapat gambar hati yang menunjukkan heart rate, BPM, kemudian saturasi oksigen. Selanjutnya di sini ada gambar seperti air yang menunjukkan kelembapan udara di sekitar sini dan juga temperatur udara di sekitar sini. Kemudian kami juga menggunakan sensor Max 30-100 seperti ini untuk mengukur heart rate atau detak jantung dan saturasi oksigen. Cara kerjanya adalah kita tinggal menaruh jari kita seperti ini, jari telunjuk di atas cahaya merah ini, dan nanti hasilnya akan tampil di LCD seperti ini. Kemudian untuk memvalidasi hasilnya, saya juga menggunakan pulse oximeter yang biasanya digunakan di rumah sakit. Dapat dilihat bahwa hasil yang ditunjukkan tidak terlalu berbeda jauh seperti yang ada pada pulse oximeter yang digunakan di rumah sakit. Hasil yang ditunjukkan oleh pembacaan sensor Max 30-100 terkadang menunjukkan hasil yang cukup fluktuatif atau berubah-ubah. Hal ini dikarenakan sensor ini adalah sensor yang tidak terlalu akurat dan hanya digunakan untuk tujuan pendidikan saja, untuk prototipe saja. Seperti itu. Kemudian cara kerja selanjutnya adalah sensor suhu dan kelembapan, di mana di sini saya mengeset threshold untuk kelembapannya itu adalah 90% dan suhu sebesar 30 derajat. Jadi jika sensor suhu dan kelembapan mendeteksi nilai lebih daripada itu atau sama, buzzer akan berbunyi. Contohnya seperti ini. Jika saya meniup ke arah sensor suhu, maka nanti kelembapannya akan naik seperti ini. Seperti itu, mulai naik perlahan. Kemudian saya tiup lagi. Nilainya terus naik. Lalu jika saya tiup sampai melebihi 90% seperti ini, maka buzzer akan berkedip-kedip yang menandakan bahwa kelembapan di tempat ini melebihi yang seharusnya, melebihi batas wajar. Seperti itu. Hal yang sama akan berlaku jika suhunya melebihi 30 derajat. Lalu jika sudah di bawah atau maksud saya di ambang batas normal, maka buzzer akan berhenti berbunyi.